Shalom anak-anak. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Baik. Yakin bahwa kamu semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita beribadah kepada Tuhan. Petugas ibadah, mohon ke depan. Teman-teman, mari kita berdiri dari Gedung Jemaat nomor 337, buka kaki saya tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Tuhan adalah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur untuk menolong kami dari awal kami memulai pelajaran kami ini ke bawah ini. Tuhan segera kami akan memulai pelajaran agama kami, keberkatilah kami, berikanlah kami kesehatan, kekuatan dan juga kebenaran, agar kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hidup kami. Tuhan, Kau berkati juga guru-guru kami yang akan mengajari kami pada hari ini. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan dan juga usaha dan kesabaran dalam mendidikan anak-anakmu. Inilah doa kami Tuhan, kami alamu kami telah berdoa dan mengucap syukur dan telah mengajari kami doa Bapa kami bersama-sama kita berkata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita lanjutkan dengan kita betapa kita tidak bersyukur nomor 2, 3 ya. Alangkah indah pagi merekah, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau gunung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Buka kelas. Berapa orang tidak hadir? Ada semua. Berapa orang? 13 orang. 13 orang. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah dampak dari hidup beriman dan berharap. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau bertanya, adakah
tahu apa itu iman? Ada? Silakan berdiri. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan nyata. Beriman berarti berpegang teguh pada suatu hal yang diyakini, dapat dipercaya dan diandalkan. Terima kasih. Masih ada satu lagi? Ada yang mau? Satu lagi? Ya. Baik, itu benar. Dapat dari hidup beriman dan berpengharapan. Yang menjadi bahan Alkitab kita itu bisa kita lihat dulu, ada Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18, juga Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8, Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17, dan 1 Petrus pasal 1 ayat 21. Nih, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama bisa kita lihat di atas, menjelaskan arti beriman dan berpengharapan. Artinya, setelah kita belajar tentang dampak dari hidup beriman dan berpengharapan, anak-anak kami semua dapat menjelaskan apa itu beriman dan berpengharapan. Berikut juga menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan, menjabarkan tokoh Alkitab yang menjadi panutan dalam hal beriman dan berpengharapan, menjelaskan dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Inilah dia beriman. Beriman adalah berpegang teguh pada keyakinan yang diyakini akan suatu hal, karena itu dapat dipercaya dan diandalkan. Itu iman. Iman tidak bisa dilihat, iman tidak bisa diraba, tetapi bisa dirasakan. Itulah iman. Beriman, bisa kita lihat juga di atas. Beriman adalah percaya kepada Allah yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Kenalkah Yesus? Kenal? Kalau ibu tanya sama Boas, siapakah Yesus itu? Yesus adalah juru selamat. Allah datang ke dunia dalam Yesus Kristus, yang kita kenal mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari ke-3, lalu naik ke surga, dan seterusnya. Itu juga yang dikatakan oleh Nifrik dan Bolan. Beriman berarti mengenal dan mengetahui tentang Allah yang telah membebaskan dan memerdekakan manusia dalam Yesus Kristus. Artinya, Yesus Kristus adalah pembebas kita dari dosa, pembebas kita dari upah dosa. Upah dosa adalah maut atau kematian kekal. Jadi ketika kita mengenal bahwa Yesus itu adalah pembebas kita dari maut, berarti saat itu kita disebut orang percaya. Itulah beriman. Kita lanjutkan. Nah, ini di atas ada gambar. Di situ ada satu perahu dan 2 buah dayung. Dan di sebelahnya ada perahu yang ditumpangi oleh 2 orang anak. Iman dan pengharapan diibaratkan seperti ini. Perahu ini. Perahu dan dayung. Dayung berfungsi sebagai kekuatan yang menggerakkan perahu. Coba lihat anak itu, dia mendayung begini. Ketika dayung digerakkan, maka perahunya berjalan dengan lurus. Perahunya berjalan dengan benar. Coba kalau tidak ada dayung, ini. Kedua anak itu yang pasti terombang-ambing di atas perahu. Perahunya terombang-ambing kemana-mana. Kenapa tidak terarah? Bisa aja angin bawa ke tengah
bisa terdampak, bahkan bisa tenggelam. Bisa tenggelam. Tetapi karena ada dayung yang mengarahkan perahu itu, maka perahunya bisa berjalan dengan lurus, terarah. Jadi arah tujuannya tepat. Begitu juga iman. Jika manusia atau seseorang tidak memiliki iman, ini kalau tidak memiliki ini dan tidak memiliki ini pengharapan, maka yang terjadi adalah seseorang hidup tanpa tujuan. Ada di atas sana, tanpa tujuan. Hidupnya terombang-ambing. Bukan karena ombak laut, bukan karena air arus yang deras, bukan. Tetapi hidup seseorang yang tanpa iman terombang-ambing oleh karena kebimbangan, apalagi keraguan, apalagi berbagai bujukan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan firman Tuhan. Ibu mau tanya si Ujung Presko atau siapa namanya? Namanya siapa namanya? Betul, Presko. Perbuatan-perbuatan apa yang sering dilakukan remaja tidak berkenan kepada Tuhan? Satu aja. Besarkan suaranya. Malas ke gereja. Oke. Perempuan. Katarin? Mencuri uang teman. Ada lagi Bu yang sering sekarang kita lihat di umum ya, di umum. Merokok. Remaja yang tidak memiliki iman yang kokoh, dia mudah dibujuk oleh kawannya. Contohnya si Arda bilang, bos, ini enak loh. Mau? Jadi contohnya ini rokok kan? Coba lah. Karena dia tidak punya pendirian, dia tidak punya iman yang kokoh, dia bilang, iya ya, aku cobanya satu kali. Kedua kali batungnya berkurang. Ketiga kali batungnya tinggal satu kali. Keempat sudah terbiasa. Nah itu betul kan? Terbiasa. Jadi kalau kita tidak memiliki iman dan pengharapan seperti ini di atas, kita mudah terbujuk seperti itu. Tetapi kalau kita memiliki iman dan pengharapan, si Ardel contohnya mengajak si Boas minum rokok, maka apa Boas bilang? Maaf ya kawan, itu merusak kesehatan. Itu. Kita lanjut. Dari mana kita tahu bahwa seseorang itu beriman dan berpengharapan? Ini ada di atas. Pertama, tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Kedua, apa kedua Boas? Setia. Ketiga, apa ketiga? Ketua kelas? Taat. Keempat, apa Ardelin? Sanggup bersuka cita. Kelima, Katerina apa? Sanggup bertahan dalam penderitaan. Sanggup bertahan dalam penderitaan. Keenam, Grace apa nak? Berani bersaksi. Berani bersaksi. Ketujuh, apa Gladys? Percaya segala sesuatu. Kedelapan, Febrina? Memiliki pendirian yang teguh. Memiliki pendirian yang teguh. Kesembilan, Fani? Tidak mudah terpengaruh. Kesepuluh di depannya si Febrina? Memiliki keyakinan yang kokoh. Ke-11 ketua kelas? Tidak menyesali kemenangan. 12 si Ardel memiliki sikap hati yang benar. 13 di belakangnya Fani, tegar di tengah persoalan. Masih ada lagi 14 sekali lagi yang pimpin doa tadi. Ayo. Berani menanggung resiko. Berani menanggung resiko. 15 Boas, Tidak mengenal putus asa. tidak mengenal putus asa. Dan terakhir adalah berpegang teguh pada janjinya. Ke-16 hal itu nak,
Kalau seseorang miliki, berarti kita bisa menilai bahwa orang itu memiliki iman dan pengharapan. Kita lanjut ya. Ini. Orang yang memiliki iman dan pengharapan, Allah berjanji. Ada janji-janji Allah. Pertama di sini tidak dikecewakan. Kedua, tidak dipermalukan. Ketiga, memperoleh pertolongannya. 4, Memperoleh pembelaan Allah. 5, Memperoleh berkat. 6, Memiliki jaminan hidup kekal. 7, Memperoleh kekuatan. 8, Memperoleh penghiburan. 9. Mendapatkan kemerdekaan dan menjalankan kebijaksanaan. Nah, itulah semua janji-janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Kita lanjut. Pernahkah dengar cerita itu di atas? Pernah. Mereka bertiga bernama siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga orang ini ketika Raja Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem, lalu selain yang meninggal, yang masih hidup dibawa ke Babel. Dan di antara yang dibawa ke Babel itu ada 3 orang ini. Di atas Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Ketiga orang ini adalah pemuda-pemuda Israel yang percaya hanya kepada Tuhan saja. Sehingga ketika Raja Nebukadnezar menyuruh mereka atau memaksa memerintahkan mereka untuk menyembah Allahnya mereka, yaitu Allah lain, mereka tidak mau. Kenapa? Karena bagi ketiga orang ini, mereka hanya meyakini satu Tuhan, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi, yang telah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan dari Mesir dan yang membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Mereka hanya percaya itu. Sehingga ketika Nebukadnezar menyuruh mereka untuk menyembah Allahnya Nebukadnezar, mereka tidak mau. Mereka diancam. Ancamannya adalah hukuman mati dengan cara dibuang ke dalam dapur api yang sangat panas. Ketiga orang itu apakah mati? Tidak. Apakah terbakar? Tidak. Tetapi akan terjadi. Mereka selamat. Mereka selamat. Kita sering mendengar di sekolah minggu ya, yang dibuang ke dalam api itu berapa? 3 orang. Yang nampak dari luar berapa orang? 4. Ini coba lihat ini. Ini ada 4 di atas ini. Padahal yang dibuang hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi yang nampak ada 4 orang. Begitu juga di sini. Yang dibuang hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, sementara yang nampak ada 4 orang. Siapakah itu? Malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Nah, dampak dari iman ketiga orang itu apa? Sekali lagi, dampak dari iman ketiga orang itu adalah keselamatan. Luar biasa. Itulah yang namanya dampak. Dampak berarti akibat sesuatu dari perbuatan. Perbuatan mereka yang tidak mau ingkar janji, setia, taat kepada hanya satu Allah. Dampak mereka adalah, atau akibat yang mereka alami adalah keselamatan. Inilah iman dan pengharapan. Contoh konkret, dan ini adalah kejadian menurut cerita Alkitab. Oleh sebab itu, pernahkah kamu mengalami sesuatu lalu bukan mati, tapi mau mendapatkan ganjaran yang baik? Pernah?
Ibu kasih contoh. Kalau ujian dikasih roster, lalu ada roster itu kita ikuti dengan baik. Contohnya hari pertama agama dan PKN. Ketika tengah malam kita masih asik belajar, apa kita rasakan? Ngantuk kan? Ngantuk, capek, segala sesuatu kan? Tetapi karena kita percaya Tuhan tolong kita, aku harus belajar karena besok harus ujian, maka hasilnya ketika Anda belajar dengan tekun, hasilnya juga bagus. Hasilnya bagus, baik. Bisa dapat nilai yang baik. Itu dapat. Ketekunan membawa hasil yang baik. Itulah iman. Oleh sebab itu, iman yang kita miliki sekarang mengarahkan hidup kita. Salah satu contohnya, karena kita percaya kepada Yesus, maka sebelum kita melakukan segala sesuatu, terlebih dahulu kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Supaya Tuhan memberkati kita. Kenapa kita berdoa lagi? Supaya Tuhan menolong kita. Kenapa kita berdoa lagi? Supaya memberkati kita. Kita berdoa karena kita yakin Tuhan mampu menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, Nobu, mulai dari sekarang sebagai remaja Kristen, hiduplah di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Bangun pagi harus berdoa. Sebelum makan harus berdoa. Sebelum belajar pun harus berdoa. Sebelum tidur juga harus berdoa. Artinya, andalkanlah Tuhan dalam segala kehidupan. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itulah ciri-ciri orang beriman. Itulah yang bisa Ibu sampaikan pada materi dampak hidup orang beriman dan berpengharapan pada hari ini. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh diberikan pertanyaan. Ada? Ketua kelas? Ada? Adeli? Thomas? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, maka tugas kita minggu depan kita buka halaman 25. Sudah lihat? Halaman 25. Di situ kita diminta menuliskan 3 tokoh Alkitab yang dapat kita jadikan sebagai teladan dengan disertai alasan. Contoh, kita suka sama Yusuf. Saya mau meneladani Yusuf. Kenapa kamu meneladani Yusuf? Tulis catatannya di sini. Ya, itu tugas kita pada minggu yang akan datang. Sampai di sini hari ini, dan sebelum kita akhiri, seperti biasa kita berdoa. Siapa yang berdoa itu? Yang lain. Oke, Fani aja, Fani. Hanya doa penutup, tidak ada seperti biasa ya. Sudah selesai belakang ya. Sini. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami mengucapkan kehadiran Yesus. Terima kasih buat pertolongan yang kau berikan kepada kami dari tadi belajar sampai hari ini. Dan biarlah firman yang kami dengar bermanfaat dan kami supaya kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Selamat sore, shalom. Shalom. Apa kabar? Luar